Baik, ketemu lagi di video kali ini. Kita mau setting WiFi backup untuk tapo produk ya. Sini saya sudah config atau kita bikin skemanya. Tapo kamera saat ini kita pakai yang C211 ya. Tapo kamera ini connect secara WiFi ke router TP-Link. Router TP-Linknya mendapatkan koneksi internet via kabelan ya ke pusat koneksi sumbernya. Oke. Nah, di sini kita pakai Tapo H200. Tapi pada dasarnya Anda bisa pakai Tapo H200 atau H500 ya. Nah, ini Tapo hubnya terhubung ke router TP-Link via kabelan ya. Lihat ya, terhubung ke router TP-Link via kabelan. Sedangkan Tapo Tapo C211 atau Tapo kameranya terhubung secara WiFi ke router TP-Link. Skemanya adalah taponya ini karena terhubung secara WiFi ke router TP-Link, kita bikin seolah-olah gitu ya, WiFi-nya itu menghilang atau WiFi-nya kasarnya nggak ada koneksi internet lah katakan gitu kan ya. Jadi kita akan bikin skema di mana taponya ini, tapo kamera, kita setting WiFi backup ke tapo hub-nya. Kita setting WiFi backup ke tapo hub-nya dan kita setting juga storage recording ke tapo hub-nya. Jadi dia tidak pakai SD card. Ya. Lihat ya. Tidak ada SD card sama sekali di tapo kameranya, tidak ada SD card sama sekali. Jadi tapo kameranya akan record event itu ke motion gitu ya, ke tapo hub-nya. Tapo hub-nya sudah saya masukkan SD card di sini ya. Memory card-nya. Itu ya, micro SD. Jadi, kita ulangi lagi. Kita akan setting WiFi backup untuk tapo kamera ke tapo hub-nya, dan juga kita akan setting storage ya ke tapo hub-nya. Jadi recordingnya itu nggak ke tapo kameranya, tapi ke ke SD card di tapo hub-nya. Nah, kita juga akan kalau ada pertanyaan koneksinya pakai apa? Ini antara koneksi ini dengan ini itu pakai frekuensi 2,4 ya. Jadi kan tapo kamera itu cuma bisa 2,4 GHz saja. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita akan bikin skema di mana tapo kameranya kita matikan WiFi-nya di sini. Jadi kita masuk ke WiFi router TP-Link, WiFi-nya kita matikan, kita ibarat kata kita turn off gitu ya. Jadi kita disable wireless radionya. Wireless radio kita disable. Nah, tapo kameranya itu akan terhubung ke tapo hub-nya. Ya, kita akan setting seperti itu. Nah, itu pakai fitur namanya WiFi backup. Baik, lanjut kita ke HP untuk kita settingnya ya, via Tapo app atau aplikasi Tapo. Baik, di sini kita lanjut ya. Ini seperti sebelumnya. Sini Tapo C200-nya Tapo C211-nya sudah saya setting di Tapo app-nya. Tapo hub-nya pun juga sudah saya setting di Tapo app-nya ya. Tuh lihat ya, bisa saya kontrol gitu ya. Ini lihat ya, sudah saya setting. Oke. Nah, jadi di sini kita lanjut ke cara setting WiFi backup-nya. Perlu diingat lagi, Tapo C211-nya ini itu menggunakan nama WiFi, kembali lagi, menggunakan nama WiFi test 2G ya. Nah, Tapo hub-nya pun itu menggunakan nama WiFi, Tapo hub-nya pun juga menggunakan kabelan ya, kabelan ke router yang sama yang digunakan untuk WiFi ke tapo kameranya. Oke, balik lagi. Nah, untuk setting WiFi backup-nya itu kita pastikan ini tapo hub yang digunakan serinya Tapo hub H200 dan Tapo hub H500 ya, salah satu dari dua Tapo hub itu ya. Salah satu dari dua Tapo hub itu yang kita gunakan untuk setting WiFi backup. Nah, ini kita masuk ke kamera. Nah, kita masuk ke storage recording. Lihat ya, no micro SD ya. Tuh lihat, nggak ada micro SD-nya. Nah,
Ini kita pilih micro SD-nya ke hub storage. Nah, hub storage kita pilih tapo hub yang H200 tadi. Nah, H200-nya ini harus sudah ada SD card-nya ya. Tuh lihat ya, sini saya pakai yang 120 GB ya. Sini sudah ke storage, udah kelar gitu di save deh. Tuh lihat, ini udah ke save. Loop recordingnya ini harus cuma di hub doang ya. Nah ini karena ini kan settingan kamera ya. Ini lihat ya, dia nyeting di SD card-nya. Tuh, loop recordingnya udah aktif. Dia storage-nya di hub, bukan di kameranya ya. Jadi ini untuk apa namanya? Kalau mau pakai Tapo H500 yang share storage-nya bisa sampai terabyte gitu, bisa 1 tera gitu. Nah ini bisa nih opsinya. Jadi tuh ya bisa ke hub langsung. Jadi nggak usah ke SD card yang cuman sampai 512 GB ya kalau nggak salah. Nah ini kalau sudah seperti itu, nah sekarang kita setting WiFi backupnya. Untuk WiFi backupnya masuk ke settingan lagi, masuk ke network connection. Nah di sini kita bikin WiFi backup. Nah kembali lagi, kameranya itu harus satu network, satu local area network maksudnya dengan si hubnya ya. Jadi satu subnet lah kasarnya ya, atau satu VLAN gitu ya. Nah ini kita nyalakan. Nah hub AP-nya kita pilih. Mungkin namanya hotspot ya, maksudnya hotspot ini ke hubnya ya. Jadi agak hati-hati biar nggak terkecoh ya teman-teman. Jadi maksudnya WiFi backup itu bukan berarti dia ada ada dua WiFi primary dan WiFi sekunder. Jadi kayak failover gitu ya, bukan. Maksudnya WiFi backupnya di sini adalah dia itu jika WiFi-nya terputus atau ibarat kata katakanlah WiFi-nya hilang, si tapo kameranya itu akan connect ke tapo hubnya. Jadi Anda masih bisa mengontrol tapo kameranya gitu. Nah ini kita pilih tuh ya, masuk ke tapo hubnya. Ini kita cek lagi, ingat ya tapo H200 atau H500. Ingat ya. Oke sudah. Nah kita sudah save. Nah setelah kita save, kita balik lagi keluar. Oke. Nah kita buka tapo app lagi. Kita buka tapo app lagi. Nah di sini kan kita sudah setting storage-nya ya, tapo kamera storage-nya sudah ke SD card-nya. Oke. Dan kita juga sudah setting WiFi backup-nya ke hub-nya. Nah sekarang waktunya kita pengetesannya. Pengetesannya adalah si WiFi yang namanya itu kalau tidak salah WiFi test ya. Jadi nama WiFi test ini akan kita disable. WiFi-nya akan kita disable. Nah setelah kita disable WiFi-nya, kita cek apakah tapo kameranya ini masih bisa dikontrol atau tidak, di manage ya, kasih bisa kayak seperti pentil atau yang lainnya. Baik, ini untuk mendisable wireless radionya, kita balik lagi ke settingan WiFi-nya atau balik lagi ke nanti pakai tombol ya, tombol on off atau mungkin via settingan WiFi-nya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Sini kita matikan WiFi-nya ya. WiFi yang WiFi test ini. Kita buka Google. Saya terhubung ke WiFi testnya yang 5 GHz. Jadi yang akan kita matikan adalah nama WiFi yang WiFi test 2G ya, yang 2,4 GHz nya kita matikan. Oke, langsung kita buka aja web UI-nya. Ini web UI untuk si router TP-Link-nya ya.
Nah, kita sudah masuk. Langsung saja wirelessnya kita disable langsung ya. Itu untuk yang 2G-nya. Lihat ya, ada yang 2G, 2,4G maksudnya 2,4 GHz sama yang 5 GHz. Nah, ini kita matikan yang 2,4 GHz. Kita disable semuanya ya, kita matikan. Sebelumnya kita cek dulu masih ada nggak nama wifi-nya. Itu lihat ya, masih ada 2G. Nah, ini kita nggak centang ya, jadi di disable. Terus kita save. Oke, ini sudah kita matikan, kita disable maksudnya. Kita cek lagi apakah masih ada nama wifi yang wifi test ya. Sekarang kita cek masih ada nggak ya nama wifi. Oh, ini masih ada nih. Tunggu, masih ada. Coba kita scan lagi. Kita matikan, terus kita nyalakan ya, kita refresh gitu maksudnya. Kita cek apakah ada nama wifi namanya wifi test. Ini udah nggak ada ya, nama wifi testnya udah nggak ada. Adanya itu dia yang wifi test 5G. Oke, berarti dari sini kita sudah berhasil kasarnya untuk mendisable yang 2,4. Sekarang kita cek ke tapo kameranya. Oke, nah ini tampilan fisiknya. Tadi ketika kita matikan nama wifi-nya, yang ini ya, nama wifi TP-Link ya kita matikan, kita disable katakanlah yang 2G-nya ya. Tapo kamera kan belum ada yang 5G ya, masih 2G semua. Kita disable 2G-nya. Tadi sempat LED-nya berwarna merah sebentar, sesaat saja, lalu dia menjadi warna hijau. Sekarang jadi warna hijau tetap ya. Tapi kan logikanya dia hanya bisa 2G saja. Sedangkan nama wifi yang 2G-nya itu sudah kita matikan. Ya, kita katakanlah seolah-olah gitu ya. Katakanlah seolah-olah internetnya hilang atau wifi-nya menghilang gitu ya kasarnya. Nah, ini tetap warna hijau. Nah, kita cek sekarang ke Tapo App-nya apakah bisa dikontrol Tapo App-nya. Bisa dikontrol Tapo kameranya via Tapo App ya. Kita balik ke aplikasi Tapo-nya. Baik, kita balik lagi ke Tapo App-nya, kita buka. Ya. Kita refresh dulu. Sekali lagi kita cek. Tuh lihat ya, saya pakai yang 5G. Ya. Sini tidak ada yang namanya wifi test 2G lagi, karena sudah di disable. Oke, untuk VR-nya mungkin kita coba matikan aja ya. Oke, lihat wifi-nya kita matikan. Kita pakainya mobile data. Ya, mobile data. Oke. Nah, ini kita refresh dulu. Kita cek apakah tapo kameranya masih bisa dikontrol atau tidak. Karena logikanya, kalau misalkan tapo kameranya wifi-nya menghilang, iya kan? Nah, itu nggak bisa dikontrol gitu. Kasarnya tapo kamera jadi offline lah kasarnya gitu ya. Nah, ini kita cek dulu hubnya. Masih bunyi ya, berarti kita masih bisa kontrol tapo hubnya. Karena kembali lagi tapo hubnya kan pakai ini ya, apa namanya, wired ya. Tuh ya, pakai kabelan. Ini kita back dulu, ini tunggu sebentar ya. Kita cek tapo kameranya. Sebentar. Nah, ini kita cek tapo kameranya. Tuh. Masih bisa dia. Nah ya, tuh lihat kan. Ada delay mungkinnya ya. Wajar ya itu kalau delay. Nah, ini apakah kita bisa pentil gitu? Oh, bisa ya. Oh, masih bisa tuh. Tuh lihat ya. Bisa dipentil, bisa di ini. Nah, bagaimana dengan wifi-nya?
Nah, kita lihat. Nah, lihat ya. Jadi WiFi networknya kosong. Dia tidak ada nama WiFi-nya. Tapi kita bisa lihat RSSI-nya. Ya. Jadi dia itu connect-nya ke ke Tapo Hub-nya, kawan-kawan. Kenapa? Karena ada WiFi backup di sini gitu. Jadi kunci dari WiFi backup Tapo adalah bukan berarti dia bisa connect ke WiFi B, bukan ya. Jadi ada dua nama WiFi, A sama B, bukan seperti itu. WiFi backup Tapo adalah si kameranya itu akan membackup, kasarnya gitu ya. Kameranya itu akan memilih ke Tapo Hub jika misalkan WiFi-nya itu WiFi yang utamanya yang buat dikonekinya itu menghilang atau internetnya nggak ada gitu ya. Jadi seperti dia failovernya ke Tapo Hub-nya gitu. Nah, koneksi Tapo Hub ke kameranya itu menggunakan frekuensi 2,4 ya. Karena kan si Tapo kameranya nggak bisa frekuensi 5 ya, 5 GHz maksudnya. Dia pakai 2,4. Nah, ini bagaimana dengan recordingnya? Tuh, lihat recordingnya nambah ya, jadi 20 MB. Tuh. Ya. Tuh kan 20 MB. Storage location masih di hub. Nah, apakah bisa kita lihat playbacknya ya? Ini seperti dia failovernya ke Tapo Hub. Nah, tuh ya, masih bisa tuh dari jam 2 dari jam itu tuh. Ini nah itu lihat ya. Ini untuk mendisable wireless radionya. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi, fitur WiFi backup ini berfungsi dan works ya, dibuktikan dengan video ini. Jadi pengaplikasian WiFi backup itu lebih ke arah kalau teman-teman ada beli Tapo Hub ya, karena kan kembali lagi Tapo itu kan konsepnya adalah smart home. Jadi beberapa Tapo device, Tapo IoT, Tapo kamera, Tapo robot vakum dikontrol atau di manage via Tapo Hub-nya, gitu ya. Nah ini untuk kawan-kawan yang mungkin khawatir, katakanlah sinyal WiFi-nya nggak stabil atau katakanlah koneksi internetnya memang jelek gitu ya kasarnya. Nah teman-teman itu bisa pakai Tapo Hub. Beli Tapo Hub H200 atau H500 ya, kita saranin H500 ya daripada H200. Beli deh, terus kita setting WiFi backupnya. Jadi tujuan dari WiFi backup ini adalah supaya lebih bisa mengontrol ya Tapo kameranya walaupun tidak ada koneksi internet gitu ya, via Tapo Hub-nya. Jadi kata kuncinya adalah yang penting hub-nya ya. Yang penting hub-nya itu bisa koneksi ke internet tuh ya. Kita bisa kontrol Tapo kameranya. Nah, dan memang Tapo Hub ini kita pakai Tapo Hub yang H200 ya, teman-teman. Pakai Tapo Hub H200 dan memang pada dasarnya dia bisa cuman sampai 4 kamera aja dia bisa kontrol. Jadi yang device connectornya ini cuman bisa 4 kamera aja. Ya, kalau H500 kan bisa sampai 16 kamera ya. Nah, sekian itu aja, ini lebih ke arah video tutorial dan pembuktian ya. Sekian dari kami, ketemu lagi di video berikutnya.